mendapatkan power. Katakan power. Kuasa. Kuasa atas pikiran dan bicara saya. Saudara, pelajaran ini sangat penting. Saudara, pelajaran ini kalau bisa akan dikomersialkan. Asal orang mau percaya. Saudara dan saya, setiap pikiran kita, setiap bicara kita itu mengandung kuasa Allah. Kalau kita sudah dibaptis sebagai anak Tuhan, ingat baik-baik, bila saudara sudah dibaptis, setiap pikiran dan setiap perkataan saudara adalah penuh dengan kuasa Allah. Katakan amin. Tetapi karena kita sudah dibaptis dan kita tidak menggali khasiat dari baptisan, maka dua hal ini kelewatan atau setidaknya tidak kepikir dalam hidup kita. Sehingga pikiran kita seringkali tidak benar, ya saudara. Pembicaraan kita juga tidak benar, saudara. Itu sebab saya ingin kita kembali pada perjanjian Allah untuk menerima power, kuasa dari pikiran dan ucapan kita. Katakan kuasa dari pikiran saya dan ucapan saya. Siapa yang mau tema yang menarik ini? Siapa yang ingin mendapat? Tolong angkat tangan saudara. Katakan, berfirmanlah kepada saya. Karena saya mendengarnya Bapa, saya mau menerima power ini. Dalam pikiran saya, dalam ucapan saya. Demi nama Yesus. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami akan pulang dengan power dari Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Para kekasih, pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk menengok sebentar tentang manajemen pikiran. Jadi pikiran ini harus di-manage, harus diatur, saudara. Itu sebab tidak jarang kita sendiri ataupun kita mengalami atau orang lain kita dengar berkata, pikiranku mumet, pikiranku buntu. Aku sudah tidak bisa mikir lagi. Semuanya terlalu pack, terlalu complicated. Semuanya terlalu padat dalam hidupku, dalam pikiranku. Saudara, tidak heran karena kita tidak memanage pikiran kita. Kita memanage usaha dagang kita, keuangan kita dengan baik, karyawan kita memanage tugas, job description kita di kantor, di pabrik, di toko dan lain sebagainya. Kita memanage waktu kita dengan baik, oke? Saudara, ada waktu istirahat, ada waktu belajar, ada waktu untuk membaca, ada waktu untuk menonton televisi, ada waktu untuk membaca Alkitab dan lain sebagainya. Tapi kita lupa memanage pikiran kita. Itu sebab banyak orang, saudara, karena pikirannya tidak termanage dengan baik, tidak terjaga dan tidak teratur sesuai dengan firman. Katakan, sesuai dengan firman. Saya harus memanage pikiran saya. Ya, ini hal penting. Nanti kita akan pelajari para kekasih. Saudara, pertama-tama bagaimana kita bisa memanagenya? Yaitu pikiran ini harus ditundukkan, harus ditaklukkan kepada Kristus. Semua katakan, nada tinggi, ya. Pikiran saya harus ditaklukkan kepada Kristus. Supaya iblis tidak berani mengganggu. Amin. Ya, pikiran ini harus ditaklukkan kepada Kristus. Supaya iblis tidak berani mengganggu. Ini tahap pertama, langkah step one. Level one. Kalau kita punya satu pikiran yang mempunyai power, harus diatur. Step pertama, pikiran kita taklukkan kepada Kristus. Saudara, mungkin saudara berkata, wah saya tidak bisa dagang kalau begitu. Wah saya tidak bisa have fun dalam dunia, tidak bisa rekreasi. Siapa bilang? Saudara, dalam segala perkara kita menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Nomor satu kan Tuhan Yesus. Itu artinya kita mulai memanage, mengatur pikiran kita. Sehingga dengan mengatur pikiran ini, saudara, saya dan saudara akan melangkah pada apa yang Tuhan mau beri. Melalui pikiran kita.
Jadi pemberian Tuhan yang ajaib, yang mujizat, orang mengatakan itu tidak masuk dalam pikiran. Itu memang benar. Kenapa? Karena orang ini tidak memanage pikirannya. Coba orang memanage pikirannya, mengaturnya, menaklukkannya kepada Kristus, maka mujizat seperti apapun itu bagi dia masuk akal. Amin. Para kekasih, jadi kita memanage pikiran supaya mujizat yang ilahi, yang luar biasa, yang orang lain berkata, wah memang mengagumkan. Bagi saudara masuk akal. Bagi saudara logis. Karena saudara nyambung. Saya nyambung dengan firman. Kita nyambung dengan cara berpikir Allah. Begitu. Saudara, itu sebab anak-anak Tuhan, iblis menggunakan sistem yang sama. Contoh, saudara, ibu ada di pasar, bapak ada di terminal, seseorang mencablek bahunya atau menjabat tangan. Dan kemudian dia memperkenalkan diri, dan kemudian apa yang terjadi? Ya saudara, saudara nurut aja, ibu atau bapak atau saudara anak muda ini nurut saja. Dibawa ke mesin ATM, disuruh menarik uang. Disuruh melepasi semua harta bendanya yang dari emas atau yang berharga. Sudah ditarik uangnya dari ATM, dilepasi semua perhiasannya. Sudah begitu, ayo kita pulang ke rumahmu. Di rumahmu ada apa? Ada berapa uang? Ada berapa gram emas? Atau berapa kilogram emas? Aku tunggu di depan sini ya. Kamu masuk, kamu ambil. Ini teknik yang sama dari iblis. Kenapa? Karena orang tidak memanage pikirannya kepada Kristus. Sehingga kalau pikiran saya tidak takluk dan tunduk kepada Kristus, maka pikiran saya akan ditundukkan oleh iblis. Akhirnya yang terjadi, seluruh harta benda kita yang berharga di dalam rumah, di bank, yang ada pada tubuh kita habis semuanya. Nah, setelah iblis merasa sudah cukup, dia pergi. Sudah tidak mengkontak saudara lagi. Saudara, tapi coba kalau pikiran saudara ini takluk kepada Kristus. Katakan, pikiran saya takluk kepada Kristus. Niscaya iblis menjauh dari saya. Yang percaya beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Berapa banyak kisah dan laporan minta didoakan, saudara, dari anak-anak Tuhan, baik saya kenal maupun tidak saya kenal, tentang peristiwa ini. Saya tanya, sudah doa belum sebelum keluar rumah? Sudah. Sebelum kerja sudah doa? Sudah, saya doa pagi. Saudara, tetapi walaupun cuma sudah doa, tetapi saya tidak memanage dan menaklukkan pikiran saya kepada Kristus. Maka saya bisa aja diperintah, dipimpin oleh kuasa manapun. Tidak mau dibilang kuasa iblis, ya kuasa apapun deh. Kita akan mau dipimpin oleh dia. Karena kita sudah tidak menundukkan pikiran kita kepada Kristus. Sebab itu pelajaran ini menurut saudara penting apa tidak? Penting sekali. Supaya apa? Supaya saudara bukan hanya supaya tidak dicablek begitu saja. Dan tidak lari dan habis harta kekayaan saudara. Bukan cuma itu aja. Saudara, sekarang saudara tahu penjahat-penjahat berdasi ya, dengan menyewa mobil-mobil yang paling mahal. Bisa datang ke kantor-kantor perusahaan, ke pabrik-pabrik. Dan menguras habis harta bosnya. Saudara, dengan cara begini. Tidak ketara. Bilang mau beli barang, diajak makan sama-sama. Dalam waktu 1 jam sudah dikuras semuanya habis. Saudara, engkau mengatakan aneh kok bisa terjadi. Tidak aneh. Kalau saudara mengerti tentang cara berpikir Allah, apa yang Allah ingin sampaikan kepada saudara, engkau akan tahu. Saudara, engkau tidak akan bisa ditipu. Saudara, apa yang Tuhan sudah memberi kepada saudara, maka Tuhan akan memberikannya dengan sempurna melalui engkau dan saya menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Saudara, bila tidak, jadi kita tidak bisa memanage pikiran kita, maka hidup kita akan teracuni.
Ya, saudara. Dan itu berarti kita akan masuk hukuman dalam api neraka untuk selama-lamanya. Kita akan melihat hal ini. Ayat yang perlu kita baca, 2 Korintus 5 ayat 5b. 1, 2. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Mau demikian? Kata kami menawan jadi saudaralah bosnya. Saudaralah penjajahnya. Saudaralah pemenangnya. Dan engkau tundukkan pikiranmu. Tidak, aku tidak mau mikir. Itu loh maksudnya. Kami menawan. Jadi jangan pikiran ini yang menundukkan kami. Saudara, pikiran kami menawan kami. Bukan. Tapi apa? Apa? Kami menawan pikiran kami dan menaklukkannya kepada Kristus. Mau demikian? Mungkin kita berkata, Tuhan saya tidak sanggup. Ayo kita belajar, ayo kita minta. Tidak ada kata tidak sanggup. Semuanya kita akan sanggup menanggung. Karena Kristus memberi kekuatan kepada kita. Amin. Filipi 4:13, saudara masih ingat ya. Itu sebab anak-anak Tuhan, mari kita akan masuk dalam manajemen ini. Harus ditaklukkan ke bawah pikiran Kristus agar berkemenangan. Bila tidak, hidup kena racun. Jadi kalau saya tidak menaklukkan pikiran saya kepada Kristus, maka pikiran saya akan diracuni. Saudara, dan kalau pikiran saya diracuni, apa yang terjadi? Hidup saya akan celaka. Seumur hidup saya tidak ada kelepasan. Walau saya masuk keluar gereja, oke, saya masih memberikan korban. Sepertinya tidak ada sesuatu yang istimewa dalam hidup saya. Para kekasih, itu sebab kita akan melihat ya saudara, apa sih yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ada riwayat menderita. Ya, kalau saya tanya siapa yang tidak ada riwayat menderita? Tidak ada. Semua ada riwayat menderita. Belum menikah, masih remaja, anak-anak muda, young adult, menikah dalam usia muda. Kemudian pasangan suami istri yang setengah umur, kakek dan nenek inggih menikah engkang sampun sepuh, ya. Kakek dan nenek yang sudah sepuh, ya, saudara, sendiri atau masih berdua, semua kita mempunyai riwayat menderita, saudara. Mungkin tidak kekurangan di bidang uang, tapi penderitaan-penderitaan yang lain, yang dari sejak anak ini lahir sampai umur sekian pada detik ini, pada momentum ini, dia mengatakan, aku mengalami beberapa kali penderitaan dalam hidupku. Saudara. Nah, kita kepingin, katakan saya ingin mulai pagi ini penderitaan tersebut atau apapun tidak akan terjadi lagi. Itu sebab saya harus menundukkan pikiran saya kepada Kristus. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Saudara, ayat yang mengharukan kita akan baca dari ratapan fasa yang ketiga, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. 1, 2. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam jiwaku. Amin. Kok ada ya ayat kayak begini dalam kitab suci? Saudara, kita tahu bahwa kitab Yeremia itu lebih dari 50 pasal tentang nubuatan, peringatan Allah, dan penghiburan. Itu kitab Nabi Yeremia. Itu secara general, saudara, begitu banyak ayatnya. Saudara, tetapi kenapa ya Tuhan memerintah Nabi Yeremia menulis satu buku khusus berisi ratapan duka cita, saudara. Sehingga satu buku ini isinya itu cuma penderitaan. Dan itu dikompil, disatukan, saudara, menjadi satu kompilasi di dalam 66 kitab dan surat
di dalam Alkitab. Kenapa? Saudara, bukankah kalau dari sorga itu beritanya adalah sukacita, damai, kemenangan? Tetapi kenapa ada kitab ratapan? Kitab apa saudara? Ratapan. Ratapan itu apa? Ya, tangisan, bukan keluhan. Tangisan, meratap, tangisan yang berkepanjangan terus menerus. Kenapa? Pikirannya nggak bisa stop. Kalau ada seseorang meninggal dalam keluarga, saudara, kemudian isi rumah tangga tidak bisa stop memikirkan dia, yang meratap terus, nangis terus. Kenapa? Karena kepikirannya nyambung. Katakan pikirannya nyambung pada duka cita. Jadi saudara jelas bahwa kenapa sih dalam Alkitab yang begini penuh sukacita diselipkan tentang ratapan. Saudara, khusus tentang penderitaan, duka cita. Supaya Anda dan saya mengerti bahwa hidup di bawah langit ini, di dunia ini